Coba nanti teman-teman bisa sharing juga di sini. Apakah di sini ada yang tidak puas? Misalnya saya nggak puas nih, saya kok di sini aja dari mulai masuk saya di sini, terus saya merasa tidak dikembangkan. Oh, karir saya seperti ini aja. Misalnya saya udah ikut inovasi tapi kok nggak diakui gitu ya. Misalnya seperti itu, nggak apa-apa. Mumpung ada Pak Lala, ya, mumpung ada Pak Lala bisa sharing, bisa gimana gitu. Atau saya udah ngajuin APS, tapi kok saya nggak disetujui. Nggak tahu di sini ada yang mau APS ya? Oh, nggak ada ya? Oh, nggak ada. Ya, mau melanjutin yang tadi Ibu bahas, Bu. Jadi saya Fadil, Bu, dari perencanaan. Jadi kalau tadi SIM KP misalkan setiap bulannya dimasukkan ya, Bu. Bagaimana dengan kita yang SIM KP-nya nggak bisa lebih, Bu? Kan ada yang bagian-bagian lainnya SIM KP-nya bisa lebih, Bu. Biasanya susut, dia nyampe 110%. Kalau saya SIM KP-nya melakukan survei, Bu, sesuai nota dinas misalkan. Gimana saya bisa lebih, Bu? Karena berdasarkan nota dinas ya 100% pasti ya, Bu. Kalau nggak di bawahnya. Kan berarti ada kecemburuan, berarti bagian-bagian kita yang nggak bisa 110% bakal gitu-gitu aja gitu. Nah, jadi bagaimana bisa membuat keadilannya sama, Bu, seperti yang lain gitu, Bu. Kalau misalkan ini dibagi setiap bulan. Satu lagi terkait APS, menanya juga kan banyak tanya-tanya masuk terkait APS. Kok pegawai-pegawai kita yang mau di APS ini diturunkan ya jadi struktural gitu ya. Tapi setelah diturunkan itu kok tidak, kita harapannya jeda itu beberapa bulan, tapi kita lihat di sini kok panjang ya bulannya, tapi orang tersebut tidak pindah-pindah. Yang APS ini mereka rela untuk lepas jabatannya, tapi harapannya mereka ini tidak lama-lama lepas jabatannya. Maksudnya mereka untuk di APS kan, misalkan pun memang mereka akan di-approve APS-nya dan memang harus difungsionalkan, harapannya jangan terlalu lama dari jeda waktunya. Memang sangat terlihat dari mereka, karena yang kita lihat mereka ini sebenarnya masih berkontribusi baik di jabatan mereka ini sambil mereka APS. Apakah tidak ada di saya yang APS itu langsung dicopot jabatannya. Seorang manajer unit, top manajemen dalam ini GM dan jajarannya itu boleh melakukan evaluasi terhadap RPK, kebutuhan RPK di unitnya, karena yang akan merasakan dampak Gak diganti, karena apa? Kemarin disampaikan sama direksi, kita pengen gaji besar, itu pengen kita penghasilan kita besar atau pengen pegawai kita banyak. Pilihannya gitu. Kemarin pernah kami rapat di satu forum, dibilang mau pegawai kita banyak atau mau penghasilan yang besar gitu. Jadi kita bilang penghasilan besar, ya udah kita stop dulu untuk rekrutmen katanya, karena kita pengen mensejahterakan dulu pegawai yang ada, supaya ketika sudah sejahtera kita akan semangat, produktivitasnya tinggi, tapi di situ dibuat sistem-sistem untuk membahagiakan. Salah satunya adalah tadi program well-being gitu ya, ada komunitas. itu tambahan dari saya. Satu Pak, maaf yang tadi belum terjawab Pak. Durasinya seorang pegawai di satu unit atau P3 itu berapa lama Pak? Kalau kita melihat kan ada yang baru 2 tahun, atau pindah, ada yang sampai 5 tahun. Bahkan dulu pernah di NIAS sampai 12 tahun Pak. Sampai dia itu kalau ada orang wilayah ke NIAS dikasih burung supaya dia pindah gitu. Nah ini mungkin bisa menjawab Pak, berapa lama seorang pegawai itu SK-nya saya ambil atau dari ini ada SK berapa? 125 ya? Bapak Ibu semua, kita kinerja kita terbaik, misalnya UID Jaya bagus, turunnya adalah ke kita lagi. Baik, next lagi Mbak Sulis. Oke, habis? Habis? Apa? Oh, langsung diskusi ya. Oke, baik. Itu teman-teman sedikit review untuk HXMS. Tadi saya ada bertanya tentang karir. Coba nanti teman-teman bisa sharing juga di sini.
Apakah di sini ada yang tidak puas? Misalnya saya nggak puas nih, saya kok di sini-sini aja dari mulai masuk saya di sini, terus saya merasa tidak dikembangkan. Kok karir saya seperti ini aja? Misalnya saya udah ikut inovasi tapi kok nggak diakui gitu ya. Misalnya seperti itu, nggak apa-apa, mumpung ada Pak Lala. Ya, mumpung ada Pak Lala bisa sharing, bisa gimana gitu. Atau saya udah ngajuin APS, tapi kok saya nggak disetujui. Nggak tahu di sini ada yang mau APS ya? Oh nggak ada ya? Oh nggak ada. Oh nggak ada, oke. Oh ada. Oke, nah hal-hal yang ini tolong nanti Bapak Ibu bisa sharing ke kami karena kita di HTD ada aturan terkait pengembangan karir dan kompetensi pegawai. Ada SK di sini 387 dan turunannya gitu ya sampai 174. Di situ ada yang mengatur tentang APS dan sebagainya. Kemudian mungkin sekarang lagi hype gitu ya, yang teman-teman kalau dulu sebutannya HCMS gitu ya, yang pensiunnya 46 tahun. Ini mau kami mau diapain atau dan lain sebagainya. Silakan teman-teman, kami pengen jangan satu arah tapi dari teman-teman sendiri yang jeritan hatinya bisa keluar gitu ya. Silakan di-sharing di sini mumpung ada Pak Lala, ada Pak Anton gitu ya. Oke? Baik, silakan. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Lala, yang saya hormati Ibu Dewi beserta HTD, yang saya hormati Bapak Anton beserta seluruh pegawai UP3 Jatinegara. Izin menyampaikan dari saya ada 4, alhamdulillah 2 sudah terjawab. Yang pertama terkait orientasi promosi jabatan dari UP3 Jatinegara dengan label unit grade B. Tadi alhamdulillah sudah terjawab bahwa dari unit grade B ini bisa mendapatkan promosi tanpa harus yang bersangkutan itu mampir terlebih dahulu ke unit grade A, gitu ya Bu ya. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua terkait pegawai alumni HCMS 46, alhamdulillah tadi malah sudah secara otomatis dimasukkan ke programnya Hafiz ini. Berarti untuk teman-teman alumni HCMS ini sudah dipastikan terkait jenjang karirnya sudah jelas. Kemudian untuk 2 lagi dari saya, yang pertama PLN ini sekarang ini dituntut lincah ya Bu Dewi. Kemudian ada beberapa unit yang masih memiliki gap di pegawai. Nah, pertanyaannya bagaimana cara memenuhi gap tersebut, sedangkan untuk saat ini PLN sedang rekrutmen. Potensi ya Mas? Gap pegawai, jumlah pegawai. Ya. Jumlahnya ya. Ya. Kemudian yang kedua terkait sistem penilaian yang selama ini sedang berjalan, yang sudah berjalan, pegawai apabila sudah mendapatkan nilai potensial itu sudah dipastikan pegawai tersebut untuk naiknya itu pasti 3 tahun. Mohon izin di sini saya cuma terpikirkan apakah sistem penilaian ini bisa dengan sistem poin. Misalkan untuk mencapai kenaikan grade itu syarat pegawai cukup mendapatkan poin 500 dengan nilai terbesarnya itu kan outstanding ya. Outstanding misalkan 400, kemudian dengan dapat potensial menjadi penggugur kenaikannya itu. Jadi potensialnya bisa dihitung sebagai 100. Jadi 400 tambah 100 sudah dapat 500. Di 1 tahun atau 2 tahun otomatis pegawai tersebut sudah bisa naik grade. Sedangkan kalau sekarang di saat potensial itu sudah turun, secara otomatis kenaikan grade itu bisa terhitung menjadi 3 tahun. Mungkin itu aja.
4, 2 sudah terjawab. Mohon penjelasan untuk 2 lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak. Untuk gap jumlah pegawai bagaimana mengakomodir? Tadi saya sampaikan ya Mas ya. Untuk jumlah pegawai tadi. Jadi sekarang PLN pusat itu sedang memetakan jumlah pegawai kita yang optimal itu berapa gitu. Dilihat dari tadi yang dihadapin kita 5 tahun ke depan itu seperti apa, kemudian butuh orangnya di mana aja. Makanya sekarang jadi Pak Lala, saya ada zoom gitu ya, itu memetakan orang-orang sampai yang tadi disanjai sama Mas Sayuti, geografisnya pegawai itu cocoknya di mana? Dia cocoknya di darat, di laut, di udara gitu ya, dengan karakteristik itu seperti masing-masing budaya. Itu juga dipetakan. Nah ini kalau saya lihat dari PLN pusat ini sedang membuat formulasi. Jadi ada namanya kemarin aplikasi untuk produktivitas Mas. Jadi semua mungkin di sini salah satunya adalah menginput. Di sini ada nggak yang jadi admin? Nggak ada. Oh langsung di handle UID. Oke. Jadi dimasukkan data-data pengusahaan dari unit, baik sampai unit-unit yang paling jauh itu. Kalau di sini kan nggak ada kantor jaga ya. Kalau yang unit-unit jauh itu sampai kantor jaga, PLTB dan lain sebagainya itu dimasukin semuanya. Kemudian itu dibuat formulasinya. Nah ini lagi berjalan Mas. Kalau untuk menentukan jumlah ini. Nah sambil menunggu aplikasi itu berjalan dan ini sedang ada pembaharuan, itu adalah menggunakan analisa beban kerja. Jadi kemarin arahan dari PLN pusat itu kita membuat analisa beban kerja untuk pegawai dan sampai sekarang TAD Mas, kita disuruh yang tenaga ahli daya pun diukur beban kerjanya. Karena melihat ada tumpang tindih di situ. Ini dikerjain TAD, tapi ada dikerjain pegawai. Ada yang harusnya job desk pegawai dikasihkan ke TAD dan lain sebagainya. Nah itu jadinya ada bias di situ. Nah ini makanya untuk tahapan kita, untuk tingkat kita yang di UID adalah melakukan pengukuran analisa beban kerja. Jadi untuk mengatasi gap itu adalah salah satunya apa? Makanya pegawai ini sering, mungkin salah satunya yang agak bikin kesel tadi diklat gitu ya. Karena untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan tadi mungkin di sini pensiunnya ada 10 gak diganti. Karena apa? Kemarin disampaikan sama direksi, kita pengen gaji besar. Arahnya itu pengen kita penghasilan kita besar atau pengen pegawai kita banyak. Pilihannya gitu. Kemarin pernah kami rapat di satu forum, dibilang mau pegawai kita banyak atau mau penghasilan yang besar gitu. Jadi kita bilang penghasilan besar, ya udah kita stop dulu untuk rekrutmen katanya. Karena kita pengen mensejahterakan dulu pegawai yang ada supaya ketika sudah sejahtera kita akan semangat, produktivitasnya tinggi, tapi di situ dibuat sistem-sistem untuk membahagiakan. Salah satunya adalah tadi program well-being gitu ya, ada komunitas, nanti ada employee care yang akan di launching hari Jumat besok. Jadi teman-teman tuh bisa sharing nanti masalah apapun bisa sharing di situ. Kemudian untuk menyalurkan bakat hobi, saya kirain ya saya ini ngerasain sendiri, saya di sini sendiri gitu ya. Ketika ada komunitas sepeda, ada komunitas kalau ibu-ibu ada konflik gitu ya di kantor. Saya baru di sini tuh banyak berkegiatan. Ketika ikut komunitas-komunitas itu, saya jadi tidak merasa kesepian lagi. Memang kalau ibu-ibu biasanya pulang ngurusin anak. Kalau sekarang saya sendiri pulang ke kos. Tapi ketika ngikut komunitas itu, alhamdulillah terobati hal-hal yang seperti itu. Jadi lebih semangat lagi. Nah itu mungkin ya Mas. Jadi kalau itu kita tunggu dari pusat untuk penentuan jumlah gap pegawai. Tapi intinya adalah mengatasinya itu adalah dengan peningkatan kompetensi pegawai supaya tadinya misalnya dia cuma bisa ngerjain A, ketika didiklatkan, diikutkan seminar dan sebagainya, dia jadi bisa ngerjain A dan B. Ketika dia ngerjain A dan B, dia punya kompetensi yang tinggi, baik teknis maupun non teknisnya, itu bisa masuk tadi ke Hafiz, kemudian bisa bersaing di talent-talent gitu Mas. Itu ya Mas. Kemudian yang untuk penilaian tadi SIMKP, di sistem baru Mas nanti insya Allah di Oktober. Kemarin sebetulnya SIMKP itu sedikit bocoran akan berubah namanya New SIMKP. New SIMKP itu masuk ke SAP, ya masuk
Jadi nggak pakai SIM KPNAS, tapi masuk ke SAP. Jadi SIM KP-nya kalau sekarang kita IKS ya. Kalau hasil SIM KP ke IKS itu semesteran. Kalau nanti itu dilihat dari kinerjanya. Jadi misalnya saya targetnya triwulanan, berarti nanti saya dibagi akan per triwulan. Jadi nggak ada lagi namanya SIM KP semesteran. Ada yang targetnya bulanan, itu dibagi ke gajinya di bulanan. Jadi gitu. Itu kemarin sudah digagas seperti itu dan sedang dikembangkan. Tapi ini lagi mensatukan dengan IT, karena ternyata sistem IT kita itu kan sangat kompleks. Saya nggak tahu nih orang IT ya, karena ternyata berat tugas IT itu ketika menyatukan berbagai aplikasi ke dalam satu platform kita yang namanya, kalau kemarin itu apa, SDM Pintar atau apa gitu ya. Itu satu platform, kita cuma buka itu kita udah tahu arah kita kemana dan lain sebagainya. Nah itu lagi digagas juga sama PLN Pusat. Makanya tadi yang saya sampaikan, presentasikan tadi HXMS itu adalah perubahan-perubahan di situ. Nah tapi ketika kemarin sosialisasi terkait HXMS oleh direksi, mungkin nanti di Oktober kita akan dengan gaji yang baru katanya. Udah dengar ya? Belum. Katanya. Berapa kali? Nah tadi, jadi ini saya juga belum terlalu, tapi ketika kemarin sosialisasi, jadi yang namanya IKS, karena kan akhir-akhirnya SIM KP ini ke IKS ya, benar nggak sih? Ya. Nah jadi katanya merasa tidak adil ketika mungkin ada sistem arisan atau sistem ya. Oke, semester ini saya kebagian SPO, semester depan nanti basuris gitu ya. Ada sistem seperti itu. Jadi itu kan sebetulnya tidak berkeadilan. Ini adanya sistem arisan. Gitu ya. Atau ada yang saya tinggal berapa tahun lagi kasih saya nilai supaya nanti pas mau pensiun saya dapat grade berapa. Atau ada yang Pak saya lagi ngejar biar ke sistem pengen nanti jadi ini, itu dulu yang dikasih. Saya seperti itu ya. Kalau melihat fenomena seperti ini, itu juga ditangkap sama PLN Pusat. Itu yang sering kita perwakilan dari pegawai di unit ini menyampaikan ke PLN Pusat. Nah aspirasi itu ditampung sama PLN Pusat. Jadi nanti makanya yang SIM KP ini kan dikejar nih, ya. Ini dikejar, kemudian mudah-mudahan nanti di Oktober ini dengan ada SKDIR katanya terkait remunerasi yang baru, salah satunya adalah memasukkan komponen tadi yang IKS yang tadinya variabel menjadi fix gitu. Itu katanya ya. Jadi kalau lulus ke semesteran dan lain sebagainya itu dimasukkan ke fix cost. Nah, nanti untuk aturan tentang SIM KP pun Mas akan ada yang baru. Jadi tadi yang Mas bilang ada poin dan lain sebagainya, mungkin akan ada aturan yang baru terkait itu. Jadi di Oktober ini akan banyak peraturan mengenai SDM, kita tunggu aja ya. Jadi saya belum bisa jawab karena di Oktober ini kita akan ada aturan-aturan baru. Baik, silakan Mas. Terima kasih. Ini ya, mau melanjutin yang tadi Ibu bahas Bu. Jadi saya Fadil Bu dari perencanaan. Jadi kalau tadi SIM KP misalkan setiap bulannya dimasukkan ya Bu, bagaimana dengan kita yang SIM KP-nya nggak bisa lebih Bu? Kan ada yang bagian-bagian lainnya SIM KP-nya bisa lebih Bu. Biasanya susut, dia nyampe 110%. Kalau saya SIM KP-nya melakukan survei Bu, sesuai nota dinas misalkan, gimana saya bisa lebih Bu? Karena berdasarkan nota dinas ya 100% pasti ya Bu. Kalau nggak di bawahnya, kan berarti ada kecemburuan, berarti bagian-bagian kita yang nggak bisa 110% bakal gitu-gitu aja gitu. Nah, jadi bagaimana bisa membuat keadilannya sama Bu seperti yang lain gitu Bu. Kalau misalkan ini dibagi setiap bulan. Satu lagi Bu, maaf kalian yang diklat Bu, kita di perencanaan banyak yang diklatnya tuh dibatas ya Bu. Rata-rata 2 ya Bu, 2 diklat aja bisa diambil. Kita udah 3 tahun depan ngambilnya itu lagi Bu. Bisa nggak dibuka Bu, diklatnya bisa bebas gitu buka dulu. Supaya kita nggak ngambil diklatnya itu lagi Bu, bosan juga. Makasih ya Bu. Udah alih gitu. Saya belum pernah di Bisa kayak jadi struktur atau belum pernah. Belum pernah. Cuma kali selama iya. Baru 5 bulan. Terima kasih Mas Fadil. Jadi kalau untuk SIM KP itu kan kita ada pohonnya ya. Mungkin perencanaan tahu tuh.
gimana kita menyusun pohon SIMKP turunan dari Pak Anton, turun ke Asmen gitu ya, turun ke supervisor, kemudian turun ke seluruh pegawai. Nah itu ketika penyusunan pohon SIMKP itu kan distandarisasi itu seluruh Indonesia, ya kan? Nah makanya ketika membuat standarisasi pohon itu, tolong nanti itu disuarakan. Nah, jadi itu bisa dimasukkan ketika pembuatan pohon SIMKP, apalagi dengan mau ada sistem yang baru ini. Nanti mungkin bisa dicatat ya Mbak Sulis, Mas Fadil bisa jadi nanti kontingen. Maksudnya salah satu yang kita usulkan untuk ikut membuat standarisasi di pohon SIMKP. Cocok, cocok. Maksudnya gini, karena yang merasakan itu pasti yang akan lebih aware, ya kan Mas? Memang ketika kita mengusulkan pegawai yang akan ikut untuk membuat pohon SIMKP itu kadang-kadang masuk karena mungkin kesibukan pekerjaan, kadang enggak. Nah ketika udah jadi, itu yang sering pegawai keluhkan, kenapa ini kok enggak? Nah itu pas lagi membuat pohonnya Mas. Nah mudah-mudahan nanti ketika ada periode pembuatan pohon SIMKP lagi untuk semester 2 2022, mungkin kami masukkan ke Mas Fadil ya, salah satunya namanya. Biar nanti kalau yang sebagai yang ngerasain pasti bisa ngasih masukan yang lebih bagus lagi, ya Mas ya. Oke sih. Terima kasih. Terus apa lagi tadi Mas? Diklat. Oh diklat. Oke Pak Sulis gimana? Silakan Pak Sulis. Terima kasih Mas Fadil pertanyaannya. Memang kalau tahun-tahun sebelumnya ya 2018 ke bawah itu diklat di open ya, kita bisa milih semua diklat. Nah sejak 2018 ke sini kan memang ada restrukturisasi diklat itu memang dibatasi oleh profesinya. Jadi nggak bisa tuh kita milih diklat di luar profesinya kita. Nah nanti kita akan usulkan ya fokus diklat ini bisa di open karena kan memang tantangannya PLN ke depan kita nggak hanya untuk satu profesi kita aja gitu ya. Nanti kita akan usulkan. Terima kasih masukannya Mas Fadil. Siapa tahu Mas Fadil juga pengen jadi ahli yang lain karena kan kita ada yang karir baru tadi kepakaran ya. Jadi teman-teman mari kita mulai peduli sama diri kita sendiri. Kita pengen apa, kita pengen majunya seperti apa. Karena kami di sini kan melingkupi banyak pegawai. Jadi harapan dan semuanya itu ada di diri Bapak Ibu semuanya. Silakan disampaikan ke kita supaya kita bisa fasilitasi. Karena kami bukan cenayang yang bisa baca pikiran. Jadi tolong Bapak Ibu sampaikan ke kami secara lisan supaya kami juga tahu arah pengennya maunya Bapak Ibu sekalian. Ya, kami sangat terbuka jadi jangan segan. Oke Mas? Oke, tadi masukan dari Mas Fadil, nanti kami teruskan ke Pusdiklat supaya karena ada di sini kalau saya lihat semangatnya pengen berkembang ke yang lain lagi, ke profesi yang lain. Itu sangat luar biasa Mas. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa seperti itu bisa kami fasilitasi untuk ke Pusdiklat. Kasih Mas masukannya. Ada lagi yang lain? Ya, ada lagi. Baiklah. Baiklah betah nggak di sini? Pindah dari sana? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Mungkin yang dia ada di Zoom mau bertanya. Ayo teman-teman, mumpung ada Palala itu biasanya dalam seminggu itu kami kebagian 1 sampai 2 hari. Jadi kayak kadang Bapak Senin Selasa di sini, nanti ke Banten, nanti ke Jabar. Jadi kami pun di sini, nah agak ini ada waktunya kalau mau ketemu Bapak karena kan Bapak memang harus melayani 3 unit induk yang besar dan Bapak pun sama jalan juga seperti ini ke unit-unit yang ada di di Jabar sama di Banten. Jadi makanya mari teman-teman mumpung ketemu sama Pak Lala silakan dicurhatkan pengennya apa maunya apa. Kami sangat terbuka karena ini adalah untuk kebaikan kita bersama gitu. Kami pengen semangatnya sama-sama, nggak semangat dari kami aja gitu, tapi semangatnya sama-sama supaya pengen teman-teman di Disja ini jadi gitu, kemana-mana jadi, apa jadi gitu. Itu sih pilihannya. Silakan, Mangga. Ya, saya juga yang nanya ya. Iya. Silakan Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya, sama Pak Dewi dan rekan-rekan semua. Yang saya mau ini mungkin terkait ini kan memang secara FTK kita dituntut untuk produktivitas ya. Makanya mau kita pilihannya mau penghasilan besar atau
jalur pegawai gitu ya. Tapi satu sisi harapannya ideal gitu kalau saya masih satu sisi bisa gini Bu, kita minta dikembangkan ya. Mungkin sisi pegawai memang ingin dikembangkan, tapi satu sisi juga kita dilematis sih Bu. Kenapa satu pegawai mengerjakan banyak hal, kita suruh diklat, susah dibagi waktunya, dibagi waktunya pegawainya. Kalau misalnya kita ikut diklat, kerjaan saya pengen handle, sedangkan kita sudah punya kerjaan masing-masing. Mau sharing pun agak susah karena kata saya pegawai kita. Nah di sini makanya saya bisa nggak sih Bu? Kita minta pegawai itu karena misalnya ada suatu pekerjaan yang memang harus ditinggal karena diklat juga. Diklat kan katanya sekarang mungkin bisa online Bu ya. Tapi online saya ngerasa juga jadi kurang efektif karena kita jadi banyak nyambinya. Jadi banyaknya masuk hanya berapa persen dibandingkan kita dulu offline, kita fokus apa yang kita kerjakan. Pun dari melakukan selain diklat apa itu nambah kompetensi sebenarnya. Sertifikasi. Ya kayak sertifikasi, uji kompetensi lah Bu ya, salah satunya yang menuntut kayak tadi balik lagi ke leadership yang nanti kita akan kembangkan itu. Nah tapi ternyata kita kurang maksimal karena kita melakukannya misalkan di kantor masing-masing, dan ternyata saat di kondisi ujian itu yang kita online itu kita nggak fokus karena banyak pekerjaan yang terganggu gitu. Satu sisi memang diharapkan untuk pegawai unit terkait untuk menginformasikan pegawainya agar fokus terhadap uji kompetensi tersebut, seperti itu. Tapi balik lagi misalnya kita paling struktural ya, kita sudah dibebankan untuk melakukan pekerjaan tersebut, apalagi masih di unit gitu, di unit tersebut. Jadi kita susah bagi waktunya Bu. Nah itu yang sebalik lagi, makanya kita kadang-kadang butuh pegawai lebih. Ada itu tandem lah Bu. Kita pernah satu sisi juga diklat kok banyak yang diklat satu bidang, ternyata banyak yang dipanggil diklat, sedangkan kerjaan itu siapa yang harus kerjain gitu. Kalau misalnya cuma diklat, ada satu sisi di satu panggil diklat, yang satu lagi leadership gitu. Saya minta tolong manpaknya juga bingung ini gimana, soalnya pasukannya hilang semua gitu. Yang satu cuti karena ada satu keperluan penting gitu. Saya juga bingung nih harus balik lagi. Makanya kita perlu bersurat, tapi katanya tidak diterima kalau tidak alasannya kalau bukan sakit, seperti itu. Nah ini satu sedih lagi itu, karena saya di sini saya menampung, jadi saya sharing aja ke Ibu. Harapannya yang seperti ini, hal-hal seperti ini bisa menjadi pertimbangan dari tim-tim HTB. Dimana memang kita keterbatasan sumber daya ini mengakibatkan kita untuk dikembangkan jadi minim lah yang dikembangkan ini. Seperti itu. Sama satu lagi terkait APS, menanya juga kan banyak pertanyaan-pertanyaan masuk terkait APS. Kok pegawai-pegawai kita yang mau di APS ini diturunkan ya jadi struktural gitu ya. Tapi setelah diturunkan itu kok tidak? Kita harapannya jeda itu beberapa bulan, tapi kita lihat di sini kok panjang ya bulannya, tapi orang tersebut tidak pindah-pindah gitu. Tidak APS. Harapannya kita melihat teman kita yang ingin APS ini mereka rela untuk lepas jabatannya. Tapi harapannya mereka ini tidak lama-lama lepas jabatannya. Maksudnya mereka untuk di APS kan. Misalkan pun memang mereka akan di-approve APS-nya dan memang harus difungsionalkan, harapannya jangan terlalu lama dari jeda waktunya. Memang sangat ternyata mereka, karena yang kita lihat mereka ini sebenarnya masih berkontribusi baik di jabatan mereka ini. Sambil mereka APS apakah tidak ada baiknya tidak diperhatikan mereka dibiarkan dulu. Misalnya memang baru ada lampu hijau lah, mereka sudah di-approve dari unit terkait untuk di-approve APS, baru jeda waktu itu difungsionalkan gitu. Karena kita melihat pegawai-pegawai kita juga jadi harapannya melihatnya seperti ini ya gitu. Itu aja sih pertanyaan-pertanyaan saya yang saya ingin tanyakan ke tim HTD. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Miko. Yang pertama itu mungkin untuk pertanyaan ini ketika ke unit-unit sama ya Mas ya.
karena kita memang ada zero rekrutmen tadi, kita tidak ada penerimaan pegawai baru, sementara yang APS tadi banyak yang pengen keluar dan yang masuk ke sini itu sedikit gitu ya. Saya kirain karena di Jaya, ini di Jakarta banyak yang pengen APS ke sini, ternyata enggak juga gitu ya. Karena ternyata mungkin ketika melihat kondisi Jakarta macet-macetan nggak sebanyak itu. Kalau saya melihat banyakkan yang ke Jabar gitu ya, ke Jateng. Kalau ke Jateng itu sampai daftar tunggunya ratusan betulan itu. Saya sampai kaget ketika ada yang APS ke sana, saya di Jateng itu ratusan di sana daftar tunggunya, daptungnya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ke Jateng terutama itu daptarnya banyak. Jatim juga sama, gitu ya. Kalau Jabar ini sudah mulai padat. Nah, tapi tidak sebanyak ternyata ke Jaya. Jaya itu ternyata tidak sebanyak yang saya pikirkan, gitu. Nah, untuk tadi kata Mas Miko, kerjaan banyak, tugas banyak, diklat harus, sertifikasi harus. Nah, makanya di formulasi FTK yang sudah ada itu kami mau perbaharui Mas. Makanya tadi ada analisa beban kerja. Kami nanti koordinasi dengan teman-teman bidang perencanaan, kemudian bidang-bidang terkait. Kami akan mengkawinkan dengan tantangan yang ada di unitnya. Jadi Mbak Sulis juga sudah membuat peta. Misalnya di Jatinegara ini tantangan terbesarnya apa? Misalnya gangguan penjual. Berarti nanti di situ. Tapi misalnya di Keramat Jati tunggakan. Seperti itu nanti kami akan memetakan unit-unit itu kesulitannya di mana. Kemudian dikawinkan tadi dengan analisa beban kerja. Makanya mohon bantuan dari teman-teman supaya kami membuat formulasi baru sesuai dengan kondisi yang existing. Ketika kami melihat yang sudah ada, ya Mas Miko, FTK yang sekarang itu dibuat 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu ya, saya kurang paham karena kan baru di sini. Cuman kemarin saya tanya ke Mbak Sulis itu udah dari tahun-tahun yang lalu. Makanya kita perbaharui dengan membuat analisa beban kerja. Jadi makanya mohon bantuan dari teman-teman. Nanti ketika ada ABK tolong diisi. Nanti kami jelaskan dulu besok bagaimana tujuan dan cara ngisinya. Nanti yang akan di ABK bukan hanya pegawai tapi TAD juga. Karena akan ada perubahan kebijakan mengenai pengelolaan tenaga ahli daya juga. Jadi yang berubah itu bukan hanya pegawai tapi pengelolaan ahli daya juga ada yang berubah. Itu yang untuk pertanyaan pertama ya Mas Miko ya. Kemudian yang kedua mengenai APS. Ini Pak. Oke. Untuk APS ini langsung sama Pak Lala Pak. Tadi Mas Miko tanya yang pembobatan. Yang untuk ini Pak ditanya sama Mas Miko kenapa diturunkan dari struktural tapi nggak dipindah-pindah Pak, padahal sudah ada persetujuan yang menerima gitu ya Mas? Ada pertanyaan seperti ini Pak. Sebelum menjawab yang itu Mas Miko, ini ada bobot ya. Aspek pembobotan mutasi dengan eksternal APS. Ini APS keluar. Jadi kalau misalkan dia memiliki kandidat pengganti punya barterannya lah, maka bobotnya 30%. Kemudian kriteria talenta ya. Kita tentu saja ingin mengeluarkan alumni Jaya itu yang talentanya bagus-bagus. Jadi bukan berarti yang bagus kita tahan enggak ya, tapi yang keluar itu menjadi corong buat di Jaya yang talentanya yang bagus dan mendapat bobot 15%. Kalau misalnya nilainya standar potensial ya saya kira tidak akan 15%. Kemudian masa kerja, kemudian keaktifan pegawai, misalnya inovasi, community of practice, community sharing dan lain-lain. Kemudian dari grade 10%, jenis jabatan 10%, rekomendasi atasan juga ada meskipun bobotnya hingga 5%. Dan alasan mutasi ya, alasan mutasi itu macam-macam ya. Ini ada bobot 15%. Jadi teman-teman kalau ada mengajukan APS itu jangan heran ada yang baru mengajukan 2 bulan tapi sudah direalisasikan. Tapi ada yang sudah 4 bulan 5 bulan tapi masih bertahan gitu. Ini karena memang ada perhitungan seperti ini ya. Jadi ada persentasenya. Dari daftar tunggunya lebih
lebih objektif ya, tidak suka-suka dari manajemen maupun dari teman-teman HPT. Baik Pak, di Jaya yang APS itu langsung dicopot jabatannya. Seorang manajer unit, top manajemen dalam ini GM dan jajarannya itu boleh melakukan evaluasi terhadap RPK, kebutuhan RPK di unitnya, karena yang akan merasakan dampak kinerja berhasil atau tidak itu tentu GM dan jajarannya, termasuk orang Disjaya. Di luar kami malah ya, di luar kami masuknya secara otak ada di kantor pusat. Nah, oleh karena itu top manajemen dalam hal ini boleh ngambil kebijakan. Misalnya, kalau yang saya tahu ya, kebijakan di Disjaya itu mencopot itu bukan berarti mencopot begitu usulan APS mencopot, enggak juga, tetapi ada evaluasi. Evaluasinya apakah yang bersangkutan karena mengajukan APS kinerjanya masih perform enggak, masih semangat enggak. Kebanyakan informasi daripada para atasannya adalah mereka performanya sudah mulai turun, meskipun tidak anjlok lah gitu ya, tetapi sudah mulai turun sehingga kurang maksimal. Nah, apalagi kalau waktunya sudah lama ya. Jadi yang diomongin itu sehari-hari toksiknya gitu ya. Toksiknya itu adalah tentang APS. Apa sih APS saya mau nggak ini bla 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 dan seterusnya. Sehingga terkesan mempengaruhi ke tetangga-tetangganya atau teman-temannya. Nah, itu orang-orang yang seperti itulah sebetulnya yang diberikan kesempatan untuk difungsionalkan dulu. Jadi tidak benar bahwa yang mengajukan APS langsung copot, ya tidak benar. Tapi ada proses evaluasi dulu dari manajemen. Itu ya. Dan itu tidak menyalahi aturan. Setiap unit, pemimpin unit untuk mengambil kebijakan seperti itu. Karena apa? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, yang paling tahu kondisi realnya di lapangan itu adalah pemimpin unitnya. Dalam hal ini Pak GM lah ya. GM itu kan nanti akan koordinasi dengan jajarannya, dengan SRM dan dengan FP3. Jadi mereka yang tahu persis kondisi lapangan dan bagaimana kalau misalkan tidak dibendung APS yang diajukan dari staf-stafnya. Karena kalau tidak dibendung, tidak ditahan-tahan, ya maka nanti akan mempengaruhi kinerja. Sudah pastilah, karena kita juga supply tenaga kerja baru dari fresh graduate atau fresh recruitment juga tidak ada. Baru mau ada sebentar lagi dari D3 kerjasama. Kemudian ini pada APS gitu ya. Nah, ini yang barangkali jadi pertimbangan. Mungkin itu ya dari saya. Masih Ada 7 subranting, kalau dulu subranting. Kalau sekarang tuh sub ULP lah gitu. Ada 7 tuh, ada Sikabaluan, ada ini Siberut yang kemarin berubah itu ya. Anak-anak muda itu nggak ada yang mau. Tapi pada saat saya ngasih kebijakan maksimum 2,5 tahun di sana. Pertama, yang kedua ini adalah lintasan karir untuk menjadi supervisor dasar. Nah, dengan ada kebijakan tersebut yang ditandatangani oleh GM, anak-anak muda itu berbondong-bondong Pak. 2,5 tahun saya untuk wisata lah di sana, masih bujangan saya. Nah, barangkali nanti masalah waktu juga untuk di daerah-daerah 3T mungkin harus ada kesepakatan dari itu ya, dari manajemen agar mereka harus jelas. Mungkin itu tambahan dari saya. Satu Pak, maaf yang tadi belum terjawab Pak. Durasinya seorang pegawai di satu unit atau P3 itu berapa lama Pak? Kalau kita melihat kan ada yang baru 2 tahun, atau pindah, ada yang sampai 5 tahun. Bahkan dulu pernah di NIAS sampai 12 tahun Pak. Sampai dia itu kalau ada orang wilayah ke NIAS dikasih burung,
supaya dia pindah gitu. Nah ini mungkin bisa menjawab Pak, berapa lama seorang pegawai itu Kalau diberikan ini SK-nya TM atau TS ini Basulis ada SK berapa? 125 ya? Pasal berapa? Dasarnya itu dulu nanti kita cerita. Atau tadi Baik Mas, kalau di SK sesuai aturan direksi itu memang yang diatur adalah di 1025 387 itu kan ada 4 tahun di satu jabatan, kemudian 3 kali berotasi, jadi 12 tahun di jenjang jabatan yang sama. Itu sebetulnya yang untuk di aturan yang struktural. Nah kalau fungsional sendiri itu tidak, kalau yang untuk aturan sekarang itu tidak ada batasnya selama mungkin atau mau berapa lama itu tergantung kepada perusahaan. Sebetulnya gini Bapak Ibu sekalian, ketika kita penempatan pegawai itu manajemen rapim gitu ya Pak ya, itu akan mempertimbangkan berbagai hal. Memang kemarin ya Mas Ayubi sampai tadi Dinias gitu ya sampai berapa belas tahun. Tapi ternyata di putra daerah dia pun nggak mau dipindah-pindah, ada juga yang seperti itu. Mungkin di sini saya pengen tanya, ada Bapak Ibu yang udah lama di sini? Berapa lama Pak? Bapak yang udah lama siapa? Bapak udah lama di sini? Dari masuk. Bapak betah tuh kayak pindah di sini? Terima wilayah Bapak Dwi. lebih tinggi Pak Anton. Lebih tinggi Pak Anton. Tinggal kami buat BA ya Pak ya. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu di sini udah ada di satu jabatan yang 4 tahun nggak? Bapak udah 4 tahun? Saya sekalian ngecek. Bapak udah 4 tahun di jabatan? Enggak, di satu bidang. Oh, Sudah 4 tahun. di satu bidang Bapak udah 4 tahun. Bapak satu bidang? Tujuh. Cilegon. Mau pindah? Kalau ada kesempatan. Ada pahala. Oke Pak Pujo udah di satu bidang ya Pak ya. Tapi kalau di jabatan terakhir berapa tahun Pak? Ingat nggak? Itu 4 tahun juga. Oh 4 tahun. Oke, nanti kami catat ya Pak. Pak Pujo udah 4 tahun. Ada yang lain lagi? Enggak apa-apa. Nanti ini biar sekalian, makanya nggak gunanya kami ke unit-unit. Kadang kan kita nggak kedetek. Nah, tadi Pak Pujo udah 4 tahun di jabatan yang sama. Nanti kita masukkan ke daftar yang akan dibahas sama manajemen. Ya, ada lagi? Ada nggak Bapak Ibu sekalian di sini? Mas Miko? Oh, udah berapa tahun? Oh, baru. Oke, Ayo baik ya. kawan-kawan sekalian, mumpung ketemu sama tim yang luar biasa ini, silahkan sharing, Ya, ceritain. Oke. Silakan. Ayo kawan-kawan. Saya udah kejawab ya. Oke, terima kasih. Semoga nggak dibatalin nih lainnya. Tadi baru Pak Salvi, ayo siapa lagi yang mau sharing, mau bertanya, mau curhat tentang KSDM? Silakan. Ya, teman-teman, ini saya sebelum ditanya, kalau Jatinegara, Kramat Jati ini kan kelasnya kelas B, terus satu keniscayaan ya, satu keniscayaan. Kalau unit itu contoh Sumbar, pertama kali saya itu kan ke Sumbar, terus nggak lama, nggak sampai 2 tahun saya nanti masuk keluar, termasuk yang dari unit setempat. Nah ini teman-teman kebetulan kelas unit ini masih belum update, masih yang lama. Jadi Jatinegara ini masih kelas B dan Kramat Jati. Jadi nanti jangan heran
Misalnya tiba-tiba ada pemain baru langsung ke Jatinegara, contohnya Ika ya kan, orang Banten malah ke sini. Ini cerita dulu yang ini ya Ika ya, yang Mbak Ika itu tadi sudah disinggung simultas oleh Teh Dewi bahwa di area itu nanti kita akan mobility-nya akan full ya, orang Jabar ke Cempaka gitu ya, orang P3 mana embarknya di Ciputat nanti pindahnya ke Cikupa gitu ya. Itu nanti akan terbiasa gitu. Waduh makin jauh lagi dong gitu. Makin jauh lagi, tapi ya itu itulah organisasi ya, tidak pihak ke sana. Nah, contohnya yang Mbak itu waktu itu ada fit and proper di sini, dan saya kebetulan menjadi penanggung jawab fit and proper. Kita mensondingkan ke Banten, ada nggak jagoan Banten? Waktu itu ada 1 atau 2 ya, 1 ya Banten. Kemudian saya sondingkan ke Jabar. Nah, Jabar masih punya stigma, wah jauh Pak, nanti kalau saya lulus ya gitu. Kalau saya lulus jauh nanti ke Jakarta. Ya dan nggak apa-apa, nggak usah ikutan fit and proper gitu. Nah, kalau berarti kebetulan ikutan. Namanya fit and proper, kita kan tidak melihat ini orang mana, ini dari mana, yang penting nilainya paling bagus. Kebetulan yang bersangkutan bagus ya, selama ini bagus, yang terbaik ya itulah yang dipilih, langsung masuk di sini. Kemudian untuk lebih adil lagi, saya di Banten tiba-tiba 2 bulan kemudian ada fit and proper juga untuk level MSB di Banten. Ya sama, saya tidak mau lokal Banten saja, saya sounding ke Jakarta, saya sounding ke Jabar. Kalau GM-nya, boleh teman-teman pengelola SDM-nya di sana. Yang mengirimkan kebetulan dari Jabar, dari sini, dari Jakarta. Tes. Kebetulan lagi di lalanya yang bagus itu yang nomor 1 dari Jakarta. Siapa namanya? Mas Dodi Suhendra, kenal ya? Nah, Mas Dodi Suhendra. Ya sudah jadi MSG di Banten. Kenapa tidak? Boleh saja. Tetapi kita memberikan kesempatan semuanya. Bukan berarti kita ngimpor dari luar, tapi yang di dalam tidak kita berdayakan. Percayalah teman-teman yang ada di sini pun tetap kesempatannya sama. Kesempatan sama. Apakah nanti akan menduduki supervisor di sini, Kramat Jati, atau misalkan langsung naik ke kelas di Priok, itu nggak masalah. Ya. Jadi jangan punya anggapan, aduh saya di unit kecil, biarlah saya zona nyaman di sini, nggak jadi apa-apa. Toh nanti yang akan keluar masuk itu dari luar, nggak begitu ya teman-teman ya, yang bermuda terutama. Jadi tetap kesempatan sama, kemudian kesempatan berkarir sama. Kami tidak membeda-bedakan. Ya contohnya tadi lah, ini ada yang terbaik, tapi orang Jakarta, ya saya tetap yang terbaik yang kita poskan di Banten. Ini ada yang terbaik, tapi orang Banten, ya Pak Dodi, gimana ini yang terbaik? Oh yang terbaik kan ya Pak Dodi bilang, ya sudah, baliknya ke sini. Demikian ya teman-teman, ini gambaran bahwa jangan punya pemikiran bahwa nanti di sini hanya sebagai transit. Ya. Ini semuanya memiliki kesempatan yang sama. Teman-teman para talent juga punya sistem masuk ke sistem Hafiz yang sama. Kalau ada kesempatan, masih banyak waktu, Mbak Sulis, silakan diterangkan tentang Hafiz ya. Tapi lihat waktunya apakah memungkinkan atau tidak. Untuk memberikan gambaran ke teman-teman bahwa untuk promosi terutama kita sudah menggunakan sistem yang sama dengan BUMN lain. Sistem Hafiz itu Human Asset Talent Value Information System. Jadi sistem informasi untuk pengelolaan SDM, para talent. Hafiz ini dipakai di seluruh BUMN. Nah ini ya, Hafiz ini dipakai di seluruh BUMN sehingga para talent BUMN itu semua
berlomba, ya berlomba. Jadi talent-talent PLN talent-talent dari PLN, dari Telkom, dari mana-mana berlomba. Jangan sampai nanti pada saat saya sudah pensiun lewat ke sini, siapa manajer di sini? Dulu Mas Alden kan, Mas sekarang bukan Pak Budi atau Bapak X, dia itu talent dari BRI. Jangan sampai begitu. Jadi nanti akan banyak serbuan-serbuan untuk jabatan-jabatan virtual itu dari BUMN lain. Karena ini talent sistem ini dipakai seluruh BUMN oleh Kementerian BUMN di ini, sehingga kita para talent-talent muda di sini punya kesempatan bukan hanya di PLN. Ini ada yang jago relay, misalkan ada yang jago tentang transmisi, bisa dipakai di Pertamina misalkan, atau misalkan ada yang jago manajemen pemasaran, bisa dipakai di BRI misalkan. Tidak ada menutup kemungkinan seperti itu. Jadi ada satu peluang, tapi ada tantangan juga. Ya. Jadi intinya kita harus siap. Ya. Kita harus siap, harus bersaing. Kita lihat sekarang di BOD-1 sudah banyak yang diisi oleh teman-teman dari luar, kan itu ya. Yang level FPP sudah banyak. Yang level PP juga sudah ada 1-2. Ya. Banyak tuh yang level PP. Ya nanti lama-lama ke bawah gitu, ke bawah level FOP3 misalkan, FOP3 manajer area Telkom misalkan, tiba-tiba nanti Mas Atom sudah di nyebrang ke Telkom, ya, sudah sangat memungkinkan kalau sekarang. Jadi intinya kita harus siap, harus agile, dan kita harus menyesuaikan dengan tantangan-tantangan zaman, terutama era digitalisasi. Kita harus berupan di sana. Kemudian untuk sertifikasi kita juga harus disiapkan, karena zaman sekarang ini teman-teman tidak lagi percaya dengan lisan. Oh, bapak ini jago relay, mana sertifikatnya? Kalau dia memang jago relay, ya, nggak bisa hanya pengalaman aja. Dia udah 7 tahun Pak di relay, ya, tapi mana sertifikatnya, ijazahnya mana? Kalau dia memang jago relay. Jadi teman-teman kalau ada kesempatan untuk sertifikasi, jangan ada alasan apapun untuk tidak diikuti. Karena pertama bayarannya mahal, sayang kalau tidak diikuti. Yang kedua untuk masa depan teman-teman. Itu pesan saya. Terus silakan buat ada tambahan. Angga. Lebih tinggi Pak Anton. Lebih tinggi Pak Anton. Tinggal kami buat BA ya Pak ya. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu di sini udah ada di satu jabatan yang 4 tahun nggak? Bapak udah 4 tahun? Saya sekalian ngecek. Udah 4 tahun di jabatan? Enggak, di satu bidang. Oh, di sudah 4 tahun. di satu bidang Bapak udah 4 tahun. Mas ada bidang? Tujuh. Cilegon. Mau pindah? Oke, Pak Pujo udah di satu bidang ya Pak ya. Tapi kalau di jabatan terakhir berapa tahun Pak? Ingat nggak? Itu 4 tahun juga. Oh, 4 tahun. Oke, nanti kami catat ya Pak. Pak Pujo udah 4 tahun. Ada yang lain lagi? Nggak apa-apa. Nanti ini biar sekalian, makanya nggak gunanya kami ke unit-unit. Kadang kan kita nggak kedetek. Nah, tadi Pak Pujo udah 4 tahun di jabatan yang sama. Nanti kita masukkan ke daftar yang akan dibahas sama manajemen. Ya, ada lagi? Ada nggak Bapak Ibu sekalian di sini? Mas Miko? Oh, udah berapa tahun? Oh, baru. Oke, Ayo baik ya. kawan-kawan sekalian, mumpung
mumpung ketemu sama tim yang luar biasa ini, silakan sharing, mau ceritain. Oke. Silakan. Ayo kawan-kawan. Saya udah kejawab ya. Oke, terima kasih. Semoga nggak ada lainnya. Tadi baru Pak Sabri, ayo siapa lagi yang mau sharing, mau bertanya, mau curhat tentang KSM? Silakan. Sebentar ya. Ya, sebentar. Teman-teman, ini saya sebelum ditanya, kalau Jatinegara, Keramat Jati ini kan kelasnya kelas B. Terus satu keniscayaan ya, kalau unit itu contoh Sumbar, pertama kali saya itu kan ke Sumbar, terus nggak lama, nggak sampai 2 tahun saya nanti masuk keluar, termasuk yang dari unit setempat. Nah ini teman-teman, kebetulan kelas unit ini masih belum update, masih yang lama, jadi Jatinegara ini masih kelas B dan Keramat Jati. Jadi nanti jangan heran, misalnya tiba-tiba ada pemain baru langsung ke Jatinegara, contohnya Ika ya kan, orang Banten kok malah ke sini. Ini cerita dulu yang ini ya, Ika ya, yang Mbak Ika itu tadi sudah disinggung simultas oleh Teh Dewi bahwa di area itu nanti kita akan mobility-nya akan full ya, orang Jabar ke Cempaka gitu ya, orang UP3 mana embarknya di Ciputat, nanti pindahnya ke Cikupa gitu ya. Itu nanti akan terbiasa gitu. Waduh, makin jauh lagi dong gitu. Makin jauh lagi, tapi ya itu itulah organisasi ya, tidak menyerah ke sana. Nah, contohnya yang Mbak itu waktu itu ada fit and proper di sini, dan saya kebetulan menjadi penanggung jawab fit and proper. Kita mensondingkan ke Banten, ada nggak jagoan Banten? Waktu itu ada 1 atau 2 ya, 1 ya Banten. Kemudian saya sondingkan ke Jabar. Nah, Jabar masih punya stigma, wah jauh Pak, nanti kalau saya lulus ya gitu. Kalau saya lulus jauh nanti ke Jakarta. Ya dan nggak apa-apa, nggak usah ikutan fit and proper gitu. Nah kalau bagi kita kebetulan ikutan. Namanya fit and proper, kita kan tidak melihat ini orang mana, ini dari mana, yang penting nilainya paling bagus. Kebetulan yang bersangkutan bagus ya, selama ini bagus, yang terbaik, ya itulah yang dipilih, langsung masuk di sini. Kemudian untuk lebih adil lagi, saya di Banten tiba-tiba 2 bulan kemudian ada fit and proper juga untuk level MSB di Banten. Ya sama, saya tidak mau lokal Banten saja, saya sounding ke Jakarta, saya sounding ke Jabar, mulai GM-nya, mulai teman-teman SDM-nya di sana. Yang mengirimkan kebetulan dari Jabar, dari sini, dari Jakarta. Tes. Kebetulan lagi di lawannya yang bagus itu yang nomor 1 dari Jakarta. Siapa namanya? Mas Dodi Suhendra, kenal ya? Nah, Mas Dodi Suhendra. Ya sudah jadi MSG di Banten. Kenapa tidak? Boleh saja. Tetapi kita memberikan kesempatan semuanya. Bukan berarti kita ngimpor dari luar, tapi yang di dalam tidak kita berdayakan. Percayalah teman-teman yang ada di sini pun tetap kesempatannya sama, kesempatan sama. Apakah nanti akan menduduki supervisor di sini Keramat Jati, atau misalkan langsung naik ke kelas DPO, itu nggak masalah ya. Jadi jangan punya anggapan, aduh saya di unit kecil, biarlah saya zona nyaman di sini, nggak jadi apa-apa. Toh nanti yang akan keluar masuk itu dari luar, nggak begitu ya teman-teman ya, yang muda terutama. Jadi tetap kesempatan sama, kemudian kesempatan berkarir sama. Kami tidak membeda-bedakan. Ya contohnya tadilah, ini ada yang terbaik, tapi orang Jakarta, ya saya tetap yang terbaik yang kita poskan di Banten. Ini ada yang terbaik, tapi orang Banten, ya Pak Dodi, di mana ini yang terbaik? Oh yang terbaik kan ya Pak.
bilang ya sudah balik lagi ke sini. Demikian ya teman-teman, ini gambaran bahwa jangan punya pemikiran bahwa nanti di sini hanya sebagai transit. Ya. Ini semuanya memiliki kesempatan yang sama. Teman-teman para talent juga punya sistem masuk ke sistem Hafiz yang sama. Kalau ada kesempatan masih banyak waktu, Mbak Sulis silakan diterangkan tentang Hafiz ya. Tapi lihat waktunya apakah memungkinkan atau tidak. Untuk memberikan gambaran ke teman-teman bahwa untuk promosi terutama kita sudah menggunakan sistem yang sama dengan BUMN lain. Sistem Hafiz itu Human Asset Talent Value Information System. Jadi sistem informasi untuk pengelolaan SDM para talent. Hafiz ini dipakai di seluruh BUMN. Nah ini ya, Hafiz ini dipakai di seluruh BUMN sehingga para talent-talent BUMN itu semua berlomba. Jadi talent-talent PLN talent-talent dari PLN, dari Telkom, dari mana-mana berlomba. Jangan sampai nanti pada saat saya sudah pensiun lewat ke sini, siapa manajer di sini? Dulu Mas Aryan kan, oh sekarang bukan Pak Budi atau Bapak X, dia itu talent dari BRI. Jangan sampai begitu. Jadi nanti akan banyak serbuan-serbuan untuk jabatan-jabatan virtual itu dari BUMN lain. Karena ini talent sistem ini dipakai seluruh BUMN oleh Kementerian BUMN di ini, sehingga kita para talent-talent muda di sini punya kesempatan bukan hanya di PLN. Ini ada yang jago relay, misalkan ada yang jago tentang transmisi, bisa dipakai di Pertamina misalkan, atau misalkan ada yang jago manajemen pemasaran, bisa dipakai di BRI misalkan. Tidak ada menutup kemungkinan seperti itu. Jadi ada satu peluang, tapi ada tantangan juga ya. Jadi intinya kita harus siap ya. Kita harus siap, harus bersaing. Kita lihat sekarang di Odem-1 sudah banyak yang diisi oleh teman-teman dari luar, kan itu ya. Yang level FPP sudah banyak, yang level PP juga sudah ada 1-2 ya. Banyak tuh yang level PP. Ya nanti lama-lama ke bawah gitu, ke bawah level FP3 misalkan, FP3 manajer area Telkom misalkan, tiba-tiba nanti Mas Atom sudah di nyebrang ke Telkom. Ya, sudah sangat memungkinkan kalau sekarang. Jadi intinya kita harus siap, harus agile, dan kita harus menyesuaikan dengan tantangan-tantangan zaman, terutama era digitalisasi. Kita harus perubahan di sana. Kemudian untuk sertifikasi kita juga harus disiapkan, karena zaman sekarang ini teman-teman tidak lagi percaya dengan lisan. Oh, bapak ini jago relay, mana sertifikatnya kalau dia jago relay? Ya, nggak bisa hanya pengalaman aja, dia udah 7 tahun Pak di relay. Ya, tapi mana sertifikatnya, ijazahnya mana? Kalau dia cuma jago relay. Jadi teman-teman kalau ada kesempatan untuk sertifikasi, jangan ada alasan apapun untuk tidak diikuti. Karena pertama bayarannya mahal, sayang kalau tidak diikuti. Yang kedua untuk masa depan teman-teman. Itu pesan saya. Itu silakan kalau ada tambahan.